Hai Sobat SOS semua, di akhir tahun 2024 itu hingga pertengahan tahun 2025, Jawa Tengah kita itu secara bertubi-tubi itu diserang oleh berbagai macam bencana ya. Mulai dari banjir bandang akibat jebolnya tanggul sungai yang di sana, banjir rob yang hampir seluruh pesisir utara Jawa Tengah itu juga sampai viral kan itu, longsor di beberapa daratan tinggi yang berbagai macam bencana lainnya ya. Dari setiap berita yang bencana yang kita baca atau tonton, pasti di situ tuh ada kelompok relawan yang sigap membuka pertolongan utamanya, yaitu dapur umum. Nah, baru tahu kan? Nah, mereka adalah Tagana, Taruna Siaga Bencana. Nah, sekelompok orang yang selalu siap siaga membantu masyarakat Jawa Tengah dimanapun ketika bencana atau halangan bencana itu tuh ada ya. Jadi setelah ini tuh saya akan kedatangan tamu ya dari teman-teman Tagana, karena alhamdulillah kemarin kita sudah banyak dibantu oleh teman-teman Tagana. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman semua. Mas Eko, Mas Adi sama Mas Supri, saya mau nanya kok, jenengan tuh tugas terberatnya tuh apa? Dimulai dari Mas Supri, pekerjaan terberat di Tagana itu apa toh? Ngapain gitu? Pekerjaan terberat itu ya masak nasi untuk berapa ribu orang gitu, Mas. Dapur umum yang saya dengar itu ya? Iya. Iya, Mas. Di Demak itu tahun 2024 sempat 22.000, Mas. 22.000 orang Nasi bungkus. Nasi bungkus. 22.000 Iya, nasi itu banyak double nggak makannya? Ya kurang tahu saya. Oh nggak tahu ya. Wah, sebanyak itu ya? Padahal itu pas puasa, Mas. Pas puasa. Jadi puasa kayak waktu itu? Puasa. Ya, Puasa. Ikut di sana juga berarti? Iya. Berarti bertiga ikut di sana? Iya, ikut. Itu tugas terberat. Jenengan juga itu? Iya. Oh, Kita di sana semua. Ada sekitar 15 personil yang ke sana. 15 yang dari Kabupaten Semarang. Natai 22.000 nasi Terbagi. bungkus. Oh, dibagi. Iya. Jadi di pos Ngaluran itu kurang lebihnya 7 hingga 8.000. Oke. Ya. Itu di backup oleh Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang sama Kabupaten Jepara. Oh. Itu yang lebih sip lagi itu masih rampok Brebes itu kemarin 2025 itu. Yang tanah bergerak itu, Tanah Mas. bergerak. Yang si Rampok. Oh, berarti ada lagi yang terberat ini ceritanya. Iya. Oh, 20 hari di sana. tanah bergerak itu maksudnya gara-gara sonorek, bukan? Oh, bukan. Jangan sonorek. Kalau itu ya kita seneng, Mas. Aduh. Berarti, oke. Iya. Saya jadi tertarik nih. Tanah bergerak di Sirampok Brebes. Tanah patah, Mas. Oh, Tanah patah. tanah patah. Iya. Iya, tanah patah. Itu yang Sirampok banyak itu, korban Mas. itu loh, Mas. Oh iya. Oh, yang masuk ya viral media Iya, kemarin. iya. Jenengan sampai ke sana. Iya, kita semua. Semuanya pasukan Iya, turun ke sana. 20 hari, Mas, di sana. Wah, 20 hari. Iya, dalam tanggap darurat kami sudah di sana. Oh, pulang-pulang diundang Pak Dim ya, anak. Iya. Pangling, bojone, Mas. Oh, bojone Pangling. 22 hari. Di 20 Sirampok. hari. 20 hari. Ya, Itu ada tenda di situ. Iya. Terus ada dapur umum di situ. Betul. Karena kan setahu Iya. saya Tagana kan banyak ya pasukannya, terus Iya, peralatannya, jadi gitu. gini Mas Joyo. Gitu. Tagana itu bukan hanya membackup di dapur umum saja. Iya. Tapi tugas Tagana itu bermacam-macam, Mas. Iya. Jadi dari pasca saat tanggap darurat maupun dari sebelum, Iya, sebelum. sebelum, saat, sesudah. Oh, Itu. sebelum, saat, sudah. Iya, jadi Oke. ada 3 tuh, Mas. Iya. Nggih, pra, Sebelum, saat, sesudah. nggih, dan pasca. Pasca. Ya. Oke. Jadi Tagana itu tidak hanya membackup di dapur umum saja, seperti contoh kemarin di Sirampok, Mas. Tanah bergerak itu. Iya, Oke. Sirampok itu kami juga bisa membantu teman-teman Tagana yang ada di Brebes sana. Iya. Nggih. Di samping itu kami banyak Iya. memberikan pelayanan kepada para pengungsi, Mas. Suatu contoh, Iya. kita di sana bikin Tenda. bukan, Mas, dapur kreasi. Wah, dapur kreasi. Nah. Saya baru dengar ini, baru dengar. Ya, baru Dapur dengar, Mas. kreasi, ya, Ya, dapur kreasi. Di sana kita memberikan fasilitas pembangunan MCK.
MCK. Nggih. Ancol ya rumahnya, Mas? Iya, Oke. MCK, musola, sampai bilik asmara pun. Oh, Iya. oh, Sampai berarti bilik asmara Tahu pun. nggak Mas Billy Asmara? setahu saya tempat pacaran ya. Iya. Oh, itu bahasanya ya, saya nggak tahu. Itu jadi di sana Kok guyune beda, Mas? Sadu. Guyune beda, Mas. di Sirampok itu kami sedikit untuk membackup dapur umum karena sudah tercukupi dengan tenaga ataupun dengan teman-teman yang ada di Brebes. Kami banyak memberikan melayani para pengungsi, Mas. Di antaranya tadi saya sebutkan itu. Oke, berarti tugasnya Mas Eko itu di dapur umum, kan? Bukan. Pak Eko itu juga ada di tim serunya Di tim seru. di lapangan. Ya, berarti jenengan di tim apanya? Kalau saya tetap di dapur. Di dapur umum. Ya. Kalau Mas Supri, Saya di pencucian baju, Mas. pencucian baju Ya. Pak. Ya. Sampai ada ya tim yang mencuci baju. Iya, Ini iya, memang ada. Agaknya keren. Nah, saya mau nanya nih, itu kan pas jenengan pada saat bencana tadi, Iya. punya ceritanya di situ. Saya mau nanya, seumpama belum ada bencana itu jenengan ngapain aja? Oh, gini, Mas. Di rumah ngopi atau gitu Ya. kan? Ya, yang pertama kita di rumah juga ngopi. Oke, Mas. Jadi kami gini, Mas, ketika tidak ada bencana, Iya. tapi kami tetap standby, tetap ready. Ketika Ready. nanti ada bencana dan kami diberangkatkan, itu langsung ya gas Oh, berangkat. siap, Iya. Mas. Siap, ya. Semua Iya, perlengkapan betul. sudah kita siapkan. Oh, ya sudah. Nganu kayak, Sewaktu-waktu kita di calling sama Pak Komandan, oh, kita siap. siap gitu. Berarti dimanapun cek paling cek sampai dengan apa istilah di toilet itu, saya tunggu saya aku makan siap. Iya, Seperti itu ya. Memang anu Mas Joyo. Oke. Ya, memang gini ya Mas. Seorang relawan itu kan panggilan hati. Iya. Yang kadangkala mengalahkan segalanya, Mas. Siap. Sesibuk apapun karena panggilan hati merasa terpanggil untuk peduli, tinggal ke Mas macam itu. Oh, oke. Ya, Karena nganu kan cuma satu kan jenengan relawan kan. Iya. Tadi kan sebelum kalau yang sudah terjadi bencana kan tadi sudah diceritakan ada Iya. yang nyuci jenengan di dapur umum jenengan komandan apa saja ya sampai membuatkan bilik asmara. Nah, misal kalau terjadi tadi bencana di Brebes tadi tanah bergerak tadi Serampok tadi itu sampun selesai jenengan ibaratnya tanggap daruratnya sudah dilaksanakan, sudah selesai kegiatan Iya, itu, iya. sudah sudah tertangani, terus kan pada pulang Pulang. ke daerah, terus Iya. ngapain aja kalau setelah bencana itu ngapain? Ataukah ada perintah lagi dari Pak Didi? Oh, tetap standby di situ, di dekat kota-kota situ, Iya. atau bagaimana? Iya. Pengen tahu saya. Gini Mas, kalau di Kabupaten Semarang itu ada posko Mas. Ayo Mas, Iya. di tiap-tiap Iya, kabupatennya. Ya, tiap-tiap kabupaten. Didar, ben payu, Mas. Dengar mangan aku rak bayaran. Wih, kalau mangannya Ayo, sih Mas, mangan. cerita Mas. Iya. Ayo Mas, cerita Ini gimana? Mas Joyo. Iya. Jadi tiap-tiap kabupaten itu punya posko tagana. Semua kabupaten kota Punya itu posko ya? Iya. Iya. Yang mana posko itu dipergunakan ya kita kumpul di situ, ya, manajemen keposkuan kebencanaan di masing-masing daerah tersebut itu ditampung di situ. Oke. Nah, ketika terjadi bencana tinggal nunggu saja dari Dinas Sosial Provinsi ke Kabupaten Semarang berangkat, Kabupaten Jepara berangkat, nah semacam itu. Oh, berarti tiap-tiap Berarti posko ada, tiap timnya ada, jalan dan sebagainya ya. Ya, Oh, berarti tim itu sudah terbentuk, tinggal gercep mangkat, saling Iya. bantu satu sama lain dengan komando dari provinsi yaitu Pak Didi ya. Iya. Oh, berarti Pak Didi itu Iya. anu ya, loh. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Didi. Pak Didi. Pak Didi, kesini lagi. Monggo Pak Didi, benar Pak Didi. Wah, tadi banyak dirasani loh Pak Didi sama teman-teman loh Pak Ya, Didi. ini yang kita tunggu, Mas. Santai aja. Saya sini kan tadi disebut-sebut terus sama teman-teman Iya. Tagana nih Pak Didi. sehat Bapak. Alhamdulillah. Ya, wah sudah lama Pak. Semenjak kita pulang dari Aceh baru kali ini pindah ke Pak Didi. Oke, sama sehat ya. Alhamdulillah Alhamdulillah, Pak. Nah, Pak Didi nyun pangapunten, terima kasih kemarin teman-teman dari Tagana itu banyak membantu. Kemarin kan ada yang kena bencana toh Pak. Kebetulan saya juga dibantu sama teman-teman Tagana. Terus nyun sewu Pak, mumpung Pak Didi ada di sini, Iya. teman-teman kan mau koordinasi katanya. Tapi boleh saya bertanya-tanya sama Pak Didi ya? Siap. Oke. Pak Didi nyun sewu, kan kalimat Tagana itu sudah familiar. Orang-orang sudah pada tahu, teman-teman warga Jawa Tengah, se-Indonesia bahkan itu sudah tahu namanya Tagana, yaitu Taruna Siaga Bencana. Tapi saya mau nanya Pak Didi, tugasnya itu apa saja tuh Pak Didi menurut Pak Didi?
Terima kasih ya. Ini santai aja ya. Iya, Pak. Tagana sudah sama tahu Taruna siaga bencana. Tugasnya apa wae? Tugasnya seperti yang sesuai dengan Permensos 2829 tahun 2012 bahwa tugas Tagana itu ada beberapa fase. Fase yang pertama pra bencana gitu. Pra bencana tugasnya apa? Salah satu contoh mensosialisasikan terkait tanggap darurat nanti kalau ada bencana. Jadi kita sudah siap-siagakan masyarakat nanti yang rawan bencana. Yang kedua, saat bencana. Saat bencana, Tagana itu ada dua fungsi besar, yaitu di fungsi pengungsian dan di dapur umum atau yang posko logistik. Jadi kalau di posko pengungsian itu tugas Tagana melayani pengungsi terkait kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya diperlukan. Misalnya penyediaan air bersih itu kan wajib, kamar mandi, toilet dan lain sebagainya, sarananya disiapkan. Yang kedua kebutuhan terkait dengan misalnya saja ada yang sakit nanti dibawa ke puskesmas atau dikomunikasikan dengan puskesmas. Yang sekolah pun diantar sampai Tagana itu ya. Nanti jemput lagi. Itu yang di fungsi. Salah satu contoh seperti itu. Terus yang di posko logistik di dapur umum kita menyiapkan makan 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Dengan menu yang layak ya Pak ya? Iya, dengan standar-standar menu yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada fase ketiga, pasca bencana. Pasca bencana itu kan sudah berakhir. Nah ini ada tindak lanjutnya juga. Kalau contoh misalnya di Sirampok Brebes itu yang tanah bergerak, kan rumahnya rusak. Gitu loh. Rumahnya rusak, akhirnya dialihkan ke hunian sementara. Gitu. Sampai saat ini di posisi Sirampok Brebes masih di Huntara. Gitu. Kita siapkan di sana. Nah, siapkan apa? Kalau masalah hunian dari PU yang menyiapkan. Tapi kebutuhan hidup sehari-hari kita support juga. Setiap hari makan sehari per orang itu kita support 10.000. Tinggal anggota keluarganya. Nanti 1 bulan dapat 30.000, 30 hari kali 10.000 per orang per kakak. Gitu. Kita support. Iya. Iya. Cuman itu kan kita dorongannya dari Kementerian Sosial. Jadi Dinas Sosial Provinsi dengan Kementerian Sosial bekerja sama. Gitu loh. Siapa yang lagi? Oh, Pak Didi nyun sewu. Kunjungannya seperti biasa Pak? Oke. Saya nggak hafal Pak Didi. Ya, sebentar Pak Didi. Oke. Sebelum ini saya mau nanya-nanya lagi sama Pak Didi. Siap. Oke. Tak minum ya. Siap. Mau Pak Didi. Tadi Teman-teman tadi kan sempat banyak bercerita Pak Didi di belakang dan ibaratnya dulu ada pengalaman lucu dan sebagainya tadi. Nah, saya ingin menanyakan ini Pak Didi. Tagana itu apa dan Tagana itu apakah sebuah tugas atau relawan Pak? Masuknya kemana Pak? Oke. Satuan tugas atau relawan? Iya. Tagana itu merupakan relawan sosial. Relawan Bukan satgas. Bukan satgas, Bukan apapun. Relawan sosial. Jadi secara sukarela ikhlas dia mendaftarkan menjadi anggota Tagana. Gitu. Itu keikhlasannya di bidang apa? Ya di bidang kebencanaan tadi. Gitu loh. Nah, bencana harus ikhlas, merelakan diri, siap apa saja berangkat ya Pak tadi. Dan kuncinya harus mempunyai kepedulian sosial. Iya. Di antaranya beliau-beliau ini, mas-mas ini di sini tuh sudah terfilter ya Pak. Dia tuh sudah punya kepedulian sosial dari lama karena ada bergabung dari lama banget. Iya. Dia bergabung dari kapan Mas? 2008. 2008. Mas Adi? Saya sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu. 4 sampai 5 tahun yang lalu ya. Kalau Mas Uli? 2018-an Mas. 2028. Oh. Saya Oke, 2008. Berarti pada lama-lama semua ya Pak. Nah, ngerti Pak, kan teman-teman mungkin yang mendengarkan cerita kita itu Pak, itu pada pengen kan terbuka hatinya nih Pak, terbuka hatinya pengen menjadi ikut relawan Tagana itu caranya bagaimana Pak? Yang menjadi Tagana itu bagaimana Pak? Oke. Prosedurnya ini sedikit ya, tak kasih gambaran.
menjadi relawan Tagana itu berat. Yang pertama, yang kedua tidak ada honor atau gaji. Waduh, pendengar ngantri kan Pak. Oke, sorry. Tali asihnya saja hanya 250.000 250.000 per bulan, diterimakan 6 bulan sekali. Waduh. Dari Kementerian Sosial. Dari kita Dinas Sosial Provinsi belum ada, Mas. Waduh. Kita baru memfasilitasi asuransi BPJS-TK, ya JKK, dan kecelakaan kerja. Jadi kematian dan kecelakaan kerja. Kematian, Pak. Perlu diketahui jumlah kita sampai bulan terakhir itu Tagana se-Jawa Tengah itu ada 1.337 yang sudah berniat. Caranya seperti apa? Pembentukannya secara berjenjang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Dinas Sosial Kabupaten merekrut calon anggota baru dari masyarakat atau warga yang masih produktif, yang pemuda yang mempunyai kepedulian sosial, direkrut, dididik, dilatih. Nanti pelatihannya nanti ada Dinas Sosial Provinsi, ada Kementerian Sosial, ada Dinas Sosial Kabupaten Kota, dan oleh Tagana yang sudah lebih senior, Tagana Madya gitu. Ada yang Tagana Utama gitu. Iya. Kalau Mas Herwan itu termasuk Madya. Ya. Ini sudah bisa melatih calon-calon Tagana. Ini luar biasa loh. Pak Eko itu relawan, tapi beliau itu PNS. Dia bekerja di Satpol PP. Oh, di Satpol PP. Dia cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua, beliau menjadi kepala desa di Kabupaten Semarang. Tapi dia tapi dia masih aja mau menjadi relawan Tagana. Ternyata relawan benar ini. Iya, gitu. Kalau nggak dengan hati nggak mungkin ya Pak. Iya. Yang ngangkat Tagana itu dari Provinsi Jawa Tengah, Pak. Dinas Sosial. Proses pengusulannya dari Dinas Sosial Kabupaten direkomendasikan oleh Dinas Sosial Provinsi, diusulkan ke Mensos, dikukuhkan, di-SK-kan oleh Kementerian Sosial dengan menerbitkan niat tahu nggak? Niat bukan sini loh, bukan nomor induk anggota Tagana. Gitu loh. Mas Joyo harus kenal itu. Iya. Terus berarti kan nyeten baru ada niatnya, dapat niat nih. Terus misalnya yang siapa yang bisa jadi Tagana itu umur berapa sampai berapa Pak? Misal tadi kan hanya pemuda saja. Siapa tahu yang agak tua mau dapat, misal bisa nggak Pak? Iya nggak bisa. Nggak bisa ya Pak? Yang nggak produktif, nggak usia 18 sampai usia 55 tahun lah gitu loh. Kalau sudah tua ya nanti resikonya jiwanya itu bisa menyatu sebagai seorang relawan gitu Pak. Terus dapat niat, nanti dapat ibaratnya tali asih dari pemerintah itu sebesar 250. Kalau mereka nyusun teman-teman Tagana ini pada money oriented atau motor duitan bahasanya, ya nggak mungkin ya Pak ya. Nggak mungkin harus mengokok. Tapi gaji kita itu tinggi loh Mas. Nah, kita ditransfer lewat BCA, Bank Sentral Akhirat. Wah, ini aku dapat kabar baru. Ono niat, ono BCA Bank Sentral Akhirat. Keren. Gajiannya di akhir Mas. Ya nggak apa-apa sambil dimakan. Saya mau ada pertanyaan nih untuk Mas Adi sama Mas Supri. Latar belakang menjadi Tagana itu dari Mas Supri, apa sih Mas kok jenengan kok pengen jadi Tagana itu motivasinya itu apa? Apa kepengen mendedikasikan hidupnya menolong orang-orang atau gimana? Dari Mas Supri dulu sih pengen tahu nih. Ya ingin mendedikasikan untuk masyarakat biar berguna gitu Mas. Oh, berarti jenengan pengen kalau berguna bagi masyarakat. Iya. Latar belakangnya hanya itu saja. Iya. Enggak pengen jadi keren, wah jadi Tagana dapat seragam kayak ini jadi keren nih kayak tentara atau betul Mas? Betul. Enggak tahu. Tak kira ngono Mas. Mas Supri. Kalau Mas Adi sendiri gimana? Latar belakangnya? Kalau saya sih latar belakangnya Mas. Ya katanya kan gini, kata orang-orang, sebaik-baik manusia kan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu saja. Siap. Berarti memang panjenengan itu mendedikasikan itu. Nah, ini kepada para sang madya. Kenapa Pak jenengan punya profesi sebagai ASN? Terus cuti di luar tanggungan negara tadi diceritakan yang Pak Didi seperti itu.
kok mau kesel-kesel dari tagana itu motivasinya apa tuh Pak? Jadi Mas Joyo, ceritanya panjang. Jadi saya sebelum menjadi ASN, sebelum menjadi kepala desa, itu sebelumnya saya sudah menjadi relawan. Oh, berarti relawan dulu baru? Iya, itu. Terus saya kepingin Mas, hidup ini berguna bagi sesama. Dengan kemampuan yang ada, sekiranya kami bisa membantu mereka-mereka terutama yang tertimpa bencana. Berarti memang panggilan hati gitu. Yeah. Kalau Pak Mas Eko kan tadi ASN nih, Hades nih. Yeah. Kalau Mas Supri sama Mas Adi itu kesehariannya profesinya seperti apa? Selain jadi tagana. Kalau tagana kan relawan nih. Kalau pas ada bencana jenengan apakah punya profesi? Ya saya punya warungan kan punya ini gitu. Kalau saya buka bengkel di rumah. Oh, betul. Iya. Iya. Jadi ketika di kebencanaan, katakanlah itu ada motor atau mobil macet, apalagi itu bencana banjir. Oh iya. Dia saya tugaskan mekaniknya. Oh, sampai mekanik loh. Komplit ternyata ya. Iya. Kalau Mas Adi sendiri sebagai apa? Kalau saya masih seperti biasa toh Mas. Apa punya profesi mungkin ternyata jenengan tukang tanah atau tukang tanah saya nggak tahu Mas kan gitu Kalau saya Mas biasa toh kurir malaikat. Supir ambulan. Ada. Oh ya kemarin ya. Pokoknya aku ninu gitu kan. Kurir malaikat. Nah berarti itu kan banyak tugas mulia yang jenengan tersentuh dari tagana itu jenengan sudah punya tugas mulia masing-masing, yaitu berangkat dari biasa juga pengen melayani masyarakat juga gitu. Nah, kalau pengen nih sebelum nanti saya ke Pak Didi ini mau saya nanya, tapi ke teman-teman ke Mas Eko dulu. Pesan waspada, kan ini musim hujan nih, kemarau, wah nggak jelas pokoknya banjir longsor. Kemudian pesan-pesannya itu apa nih? Kira-kira untuk memitigasi biar bencana itu bagaimana? Gini Mas, jadi bencana itu kadang angel ketemu nalar Mas. Iya, tidak bisa ditebak. Di pandang kita tidak mungkin itu terjadi bencana, tapi ketika ketika Allah menghendaki itu terjadilah. Maka hal itu kami menyikapi diri Mas, itu dengan katakanlah persiapan manakala kami dibutuhkan, kami diberangkatkan, itu oke, berangkat gas. Berarti memang kalau pesan-pesannya untuk teman-teman warga-warga itu dari Mas Eko bagaimana pesannya? Saya selalu itu di kebencanaan kan ada 3 fase itu Mas. Jadi sebelum itu kami seperti ngendikanipun Pak Didi tadi, memberikan sosialisasi tentang kebencanaan, mengingatkan bagaimana mitigasi agar tidak terjadi bencana, itu semacam itu. Kan dari Mas aja Mas sebelum saya ke Pak Didi loh. Pesannya apa untuk semua teman-teman warga Indonesia, Jawa Tengah, khususnya siapapun itu, pesannya apa untuk menghadapi misal terjadi bencana yang tidak jadi tebak? Ya sama sih sebenarnya. Siapkan banyak. Kalau uang itu kan relatif, Mas. Kadang ada yang punya, ada yang tidak. Ya sama sebenarnya barang-barang yang penting kita siapkan dalam satu kotak atau tas. Saat ada kejadian ya kita tinggal bawa. Tetap tenang, nggak boleh panik. Iya. Oke, berarti barang-barang yang penting harus bawa badannya sendiri dan seperti itu. Oke, kemudian ini saya gongnya ke Pak Didi nih selaku pembina teman-teman Tagana Jawa Tengah ini. Harapan Pak Didi dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini terhadap Tagana itu apa Pak Didi? Harapan kami ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan ketaganaan itu yang pertama kami berusaha untuk bisa memberikan fasilitas yang lebih baik. Gitu. Kalau yang saya sampaikan tadi baru fasilitas BPJS-TK. Ke depan kemarin kami sudah audien dengan Komisi E dengan Tagana Jateng bahwa berharap ada tali asih dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, Tagana Jateng harapan kami nanti tetap sesuai dengan koridornya secara bertahap, secara prosedural. Itu jangan mengajukan ataupun permohonannya itu lewat
kabupaten kota sendiri-sendiri gitu loh, lewatnya ketua FK, karena di sini ada FK, iya ada forum koordinasi Tagana Jateng gitu loh. Jadi forum FK itu diberdayakan dan digunakan. Karena dulu dengar kan memang FK benar-benar dibentuk tenaga Pak Didi, atau dimanfaatkan ya Mas Didi. Terus Pak Didi, saya ada pesan nanya lagi Pak Didi. Pesannya Pak Didi itu untuk masyarakat terkait dengan siaga bencana itu bagaimana? Kayak tadi teman saya nanyakan sama teman-teman, terus pesannya Pak Didi apa Pak untuk masyarakat? Pesan saya, karena di Jawa Tengah itu merupakan banyak bencana atau bisa disebut laboratorium bencana. Bencana pun ada banjir, ada tanah longsor, gunung meletus, tanah bergerak, puting beliung, dan ada semua, kekeringan ada semuanya. Makanya harus menjadikan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Jadi siap kalau ada bencana, gitu loh. Jadi kalau masyarakat sudah tangguh, sudah siap jika sewaktu-waktu ada bencana, kerugian korban akan bisa diminimalisir, gitu loh. Keren. Ya. Ini berarti kan kembali lagi ke masyarakatnya Pak. Ya. Kalau masyarakat yang tangguh, masyarakat yang tangguh, maka bisa meminimalisir sebuah kerugian, sebuah apapun itu, dan dibantu sama teman-teman relawan ya Pak. Berarti dari pesan dari Pak Didi saya bisa menyimpulkan dari Tagana itu hebat Pak. Tagana itu tetap satu komando kan itu, satu komando. Terus kemudian dari Tagana ada beberapa tingkatan layer, ada beberapa prestasi yang telah ditelurkan. Terus Tagana itu bekerja dengan hati, ada niatnya tadi itu ya. Niat itu bukan tak kira niat di hati Pak, ternyata niat nomor induk anggota Tagana. Wah keren banget ini. Jadi saya banyak dapat insight nih Pak. Jadi mungkin gini, teman-teman yang nonton acara ini jadi tahu mengerti, oh ternyata di belakang layar tuh Tagana, teman-teman Tagana itu sebegitu ikhlas melayani sampai dengan ada yang nyuciin, karena kan orang mengalami bencana itu kan kesusahan. Dan nyuruh saya Pak Didi, tadi saya mendengarkan ada kalimat baru itu bahwa Jawa Tengah itu laboratorium bencana itu. Ini Pak, di berita-berita itu berarti kita itu, saya kalau mau bilang bukan dari nama yang betul Pak, bahasanya epiknya bagusnya melakukan Pak ya, tempat mempelajari, memitigasi, merencanakan sampai dengan ada solusinya itu di Jawa Tengah ini. Jadi 1.300 Tagana itu tersebar di Jawa Tengah di bawah naungan pimpinan Pak Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial Pak gitu. Nah, jadi Sobat Sos semua, kita telah banyak ngobrol dari kanan ke kiri, dari sampai dengan ada cerita lucu dan sebagainya, sampai dengan tugas-tugasnya Tagana dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Didi sama Sang Madya ini, Pak Mas Eko ini seorang Tagana Madya, Mas Adi sama Mas Supri ini. Jadi sekian Mojok Srawung di Serapi Angkringan, kita bersama Tagana Jawa Tengah. Jangan takut dengan bencana. Selalu waspada, siapkan seluruh dokumenmu di satu tempat agar kita selalu siap. Jadi gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di Mojok Srawung Serapi Angkringan selanjutnya. Terima kasih.